Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir pada perkuliahan kita pagi hari ini. Kita akan melanjutkan ke presentasi kelompok 3. Dan setelah ini dipersilakan kepada kelompok 3 untuk memimpin jalannya presentasi. Dan saya serahkan ke moderator untuk memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dipersilakan kelompok 3 untuk men-share PowerPoint-nya. Silakan dan membuka presentasinya. Silakan. Yang presentasi wajib open kamera ya. Izin Bu, mau mengeser PPT makalah. Iya, enggak apa-apa dari tadi. Nggak boleh nonton ada. Iya, Zoom. Mana yang nggak usah rame-rame. Kak Redo ini enggak? Nggak ada apa-apa kan? Nah. Oke, mana PPT-nya? Belum dijadiin host, Bu. Belum disambung PPT. Hostnya siapa? Sudah, Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi yaitu tentang pembelajaran IPA pada ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Craig-Wu. Yaitu kepada pemateri pertama, Saudari Putri Nurrizkia, kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, Bu, sudah tampil belum PPT-nya? Belum keluar. Saudari Rahmadianti, mohon bantuannya dong. Ini nggak keluar-keluar PPT-nya, gimana ini?
Udah tampil belum? Sudah, Put. Sudah. Sudah, Put, sudah. Sudah, Oke, sudah. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini. Saya Putri Nuriskia dengan NIM 1920201043. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Pembelajaran IPA Ranah Kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Kraut. Langsung saja materi yang pertama, yaitu A, pengertian taksonomi Bloom. Kata taksonomi ini diambil dari bahasa Yunani yaitu tasein yang berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi hierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Nah, taksonomi ini dapat digambarkan seperti sebuah hubungan antara ayah dan anak yang berada dalam satu struktur hierarki yang terhubung antara satu dengan yang lain. Taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Nah, taksonomi Bloom ini telah mempengaruhi pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, dan pendidikan guru. Hal ini terbukti handbook atau taksonomi Bloom beserta dengan contoh-contoh yang diketengahkan di dalamnya kerap kali dikutip dalam banyak sekali buku teks tentang pengukuran atau measurement, kurikulum, dan pendidikan guru. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Nuriskia. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ramadianti Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan, yaitu konsep taksonomi Bloom, yang mana dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan, beserta dengan kawan-kawannya. Pada tahun 1956, terbitlah karya Taxonomy of Educational Objective Cognitive Domain, dan pada tahun 1964, terbitlah karya Taxonomy of Educational Objective Affective Domain, yang mana taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain atau ranah kawasan, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan setiap ranah tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Baiklah, kepada materi yang selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh teman saya, Rahmadona, kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Radona. Di sini saya akan menunjukkan materi dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi taksonomi Bloom, yang mana kognitif seperti yang kita ketahui merupakan segi kemampuan berkaitan dengan penalaran dan juga pemikiran. Sebelum direvisi, ranah kognitif taksonomi Bloom mencakup tentang 6 hal, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Di proses berpikir yang diacu kamera kita hidup. Baik, suara saya sudah jelas. Maaf sebelumnya. Ya, Sudah. Baik, saya lanjutkan. Salah satu taksonomi proses berpikir yang diacu secara luas itu adalah taksonomi Bloom dan telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Dalam taksonomi Bloom yang direvisi tersebut dirumuskan 6 level proses berpikir, yaitu mengingat, memahami, menganalisis, menilai, mencipta, dan juga menerapkan.
Yang mana yang pertama kita akan membahas mengenai mengingat atau yang biasa kita kenal dengan remembering. Yang mana mengingat adalah kemampuan memperoleh kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada memahami atau understanding. Memahami adalah kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran dan mampu mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, maupun grafik, yang mana siswa mengerti ketika mereka mampu menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru diperoleh dengan pengetahuan mereka yang lalu. Baik, itulah materi yang saya paparkan. Selanjutnya kepada pemateri. Saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri Cahyati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang menerapkan dan menganalisis. Yang dimana menerapkan adalah kemampuan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Kategori menerapkan terdiri dari proses kognitif, kemampuan melakukan, dan kemampuan menerapkan. Kemudian menganalisis. Menganalisis meliputi kemampuan untuk memecah suatu kesatuan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu dengan yang lain, atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. Analisis menekankan pada kemampuan merinci sesuatu unsur pokok menjadi bagian-bagian dan melihat hubungan antar bagian tersebut. Kategori menerapkan terdiri dari kemampuan membedakan, mengorganisasi atau mengidentifikasi unsur-unsur secara bersama-sama menjadi struktur yang saling terkait. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sri Cahyati. Maka melanjut ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mia Audina. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Mia Audina, akan melanjutkan materi pembelajaran tentang penilaian dan F penciptaan. Ya, kalau evaluasi mencantumkan kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal bersama dengan pertanggungjawaban pendapatan itu yang berdasarkan kriteria tertentu. Kalau menciptakan kreasi atau menciptakan kreatif didefinisikan sebagai menganalisis ide baru, produk atau cara diartikan sebagai meletakkan beberapa cara pandangan yang baru dari suatu kejadian. Baiklah, itulah penjelasan dari Mia Audina. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan materi dari kelompok 3, yaitu tentang pembelajaran IPA pada ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Cradwood. Yaitu yang selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Jamila ya, izin bertanya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila. Di sini saya ingin bertanya tentang proses berpikir oleh taksonomi Bloom. Pertanyaannya, apakah setelah direvisi oleh Anderson dan Cradwood dalam proses berpikir oleh taksonomi Bloom tadi, itu sudah efektif untuk proses pembelajaran? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kindia Yuliansi dari kelompok 5, yang mana saya ingin bertanya, ini kan direvisi oleh
Anderson. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan singkatan sebelum dan sesudah direvisi teori ini tersebut oleh Anderson? Mungkin itu saja. Boleh diulangi, Vindia? Maksudnya gini, bagaimana tingkatan dari teori taksonomi Bloom yang sebelumnya dan yang sekarang yang sudah direvisi oleh Anderson? Apakah ada perbedaan terhadap tingkatannya atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Wahyudi dari kelompok 2 ingin bertanya, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tadi mengenai taksonomi Bloom, si Bloom ini meletakkan remember atau mengingat terlebih dahulu ketimbang understand atau mengetahui. Mengapa peletakan mengingat itu lebih didahulukan daripada memahami? Karena setahu saya kita bisa mengingat itu karena kita sudah tahu sebelum, atau maksudnya kita bisa mengingat sesuatu itu karena kita sudah mengetahuinya itu terlebih dahulu. Tapi mengapa di dalam taksonomi Bloom ini lebih mendahulukan mengingat ketimbang mengetahui? Coba dijelaskan maksud dari urutan tersebut. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Khairi. Mungkin untuk session tanya jawab yang pertama ini saya rasa cukup dahulu. Nanti kalau ada waktu kita lanjut session kedua. Kami mohon untuk bersabar kepada yang bertanya, izinkan pemateri untuk mendiskusikan pertanyaan kalian. Terima kasih. Udah ada berapa pertanyaan tadi? 3, Bu. Oke, masih ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang nanya, ditutup aja. Iya, Bu. Baiklah, mungkin cukup 3 pertanyaan tadi.
Baiklah kepada kelompok 3, jika ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Khairi Wahyudi. Pertanyaannya yaitu, mengapa mengingat itu lebih didahulukan daripada memahami? Karena menurut Khairi bahwa memahami itu lebih mudah, gitu kan, lebih bisa dilihat langsung paham gitu daripada mengingat. Seperti itu ya Khairi?